Recording progress. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, perkenalkan, izinkan saya mempresentasikan apa yang saya buat PPT mengenai OSI 7 layer. Perkenalkan, nama saya Ria Rianti dari mahasiswa S1 Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Baik, saya akan mempresentasikan apa yang saya buat di video kali ini. Saya akan share screen mengenai 7 OSI layer dan TCP RIP layer. Semoga terlihat. Sebentar. Baik. 7 OSI layer dan TCP IP layer. Jadi, 7 OSI layer dan TCP IP layer adalah dalam sebuah jaringan komputer itu terdapat suatu lapisan-lapisan layer yang memiliki tugas dan protokol tersendiri. Badan Dunia ISO atau International Standard Organization telah mengeluarkan suatu standar untuk susunan dalam jaringan komputer yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Fungsi adanya 7 OSI layer ini adalah sebagai kumpulan protokol-protokol atau aturan terstandar yang menyediakan pelayanan komunikasi data antara komputer dan terminal. OSI layer. OSI layer. 7 OSI layer yang akan kita bahas di sini adalah 1. Application layer, 2. Presentation layer, 3. Session layer, 4. Transport layer, 5. Network layer, 6. Data link layer, 7. Physical layer. Application layer, apa saja yang ada pada application layer? Application layer itu menyediakan fasilitas sambungan antarmuka komunikasi dengan proses aplikasi dan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program dan komputer. Protokol yang tersedia itu HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, NFS, dan POP3. 7 OSI layer. Nah, sekarang presentation layer. Apa sih kegunaan presentation layer? Presentation layer berfungsi sebagai mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang kedua adalah session layer. Apa saja yang ada pada session layer? Mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang tersedia adalah RPC, yaitu Remote Procedural Call, dan DSP, atau AppleTalk Data Stream Protocol. Selanjutnya adalah transport layer. Apa sih kegunaan transport layer? Sebagai pemecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokolnya itu ada 3, yaitu UDP, TCP, dan SPX. Network layer. Apa saja yang ada pada network layer? Mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing dengan router and switch. Protokolnya yaitu DDP, NET, BUL, ARP, dan ARP. Yang selanjutnya adalah data link layer. Apa sih kegunaan data link layer? Untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lapisan ini menyediakan protokol dengan kemampuan pengalamatan dan pemeriksaan kesalahan yang menentukan bagaimana sebuah terminal mengakses suatu jaringan. Yang selanjutnya adalah physical layer. Apa saja yang ada pada physical layer? Menyediakan sarana untuk pengiriman bit-bit sepanjang jalur komunikasi fisik. Lapisan ini banyak berurusan dengan persoalan hardware atau perangkat keras, misalnya jenis kabel yang digunakan, tipe konektor yang digunakan. Yang saja adalah mengenai bab TCP or IP layer, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol layer. Apa saja yang akan kita bahas di TCP IP layer 7, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer.
Aplikasi layar. Apa saja yang ada pada aplikasi layar? Layar ini terdapat pada susunan paling atas. Di sini semua aplikasi yang menggunakan TCP or IP terletak misalkan aplikasi browser yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, dan lain-lain. Transport layer. Apa sih kegunaan transport layer? Layer ini mengatur alur informasi dan mungkin menyediakan pemeriksaan kesalahan. Data dibagi beberapa paket yang dikirim ke internet layer dengan sebuah header, sedangkan header mengandung alamat tujuan, alamat sumber, dan checksum. Internet layer. Apa saja yang ada pada internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan terdapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Lapisan ini sangat penting terutama dalam mewujudkan internet working dalam yang mengikuti wilayah luas atau World Wide Internet, WWI. Network Access Layer. Apa sih kegunaan Network Access Layer? Mempunyai fungsi yang mirip dengan data link pada OSI layar. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame data pada media fisik. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk mendeteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye guys, don't forget to like. Nah, di sini. So guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat updatean konten terbaru aku. Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on the next video. Peace. Bye-bye.